Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam dari Sabang. Salam dari Sabang. Salam sampai Merauke. Salam sampai Merauke. Salam Pramuka. Salam. Kelompok 1. Yes. Perkenalkan, nama saya Rahma Awaliani Radina. Perkenalkan, saya Ananda Putri Mayang Musniar. Saya Aula Masyita. Dan saya Salwa Sakila Marani. Dan saya Darmian Japugau. Saya Fiza Rahma. Saya Kanuraini. Saya Wahida Esteria. Saya Sofina Mitasari. Saya Novita Tianti. Dan saya Areta Bagwani. Baik, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai proses manajemen dan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, proses manajemen sarana prasarana. Sarana dan prasarana membutuhkan pendekatan manajemen dalam pengelolaannya. Adanya sarana dan prasarana di sekolah perlu adanya proses untuk memenuhinya. Menurut Eroyani tahun 2022, proses manajemen sarana dan prasarana meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana ataupun prasarana pendidikan di masa depan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah fungsi operasional pertama dalam kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga, ada pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang berupa menjaga keberlangsungan fungsi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan secara berulang. Lalu yang keempat, ada inventarisasi. Inventarisasi adalah semua perlengkapan pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan untuk menghapuskan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut dianggap tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu definisi perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam menjalankan fungsi manajemen. Organisasi apapun ketika ingin tujuan atau programnya dapat berjalan dengan baik, maka langkah pertama adalah membuat perencanaan, yang kemudian dimasukkan ke dalam program kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Barnawi dan Arifin dalam Gunawan dan Benti tahun 2021 berpendapat bahwa perencanaan berasal dari kata rencana, yang memiliki arti rancangan atau kerangka dari sesuatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini diawali dengan menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan dalam upaya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh sekolah dan guru dalam mendukung proses pembelajaran. Perencanaan sarana dan prasarana meliputi yang pertama yaitu what. Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan, kemudian who, untuk siapa sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan, kemudian why, mengapa sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan, kemudian when, kapan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan, whom, siapa yang bertanggung jawab baik yang membeli maupun yang menyetujui, dan how, berapa banyak sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan. Sebuah fasilitas dapat dikatakan sebagai sarana atau prasarana dapat dilihat melalui kebutuhannya. Contoh, pembelajaran olahraga memerlukan lapangan basket.
maka lapangan tersebut adalah sebuah sarana. Namun lapangan tersebut akan menjadi sebuah prasarana pada saat pembelajaran bahasa Jawa, karena tanpa adanya lapangan, pembelajaran bahasa Jawa akan tetap berlangsung. Sehingga sebuah sarana atau prasarana tidak dapat dikategorikan berdasarkan jenis benda, namun berdasarkan sifat fungsionalnya, sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, bahwa sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Perabot adalah sarana pengisi ruang. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran, dan media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Samahudin 2021, pada dasarnya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk mencegah kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan menurut Bafadhal yang dikutip dari Sulistyorini 2009 dan Ibrahim 2004, tujuan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama untuk merencanakan perencanaan dengan hati-hati dan seksama agar pengadaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu untuk mendorong penggunaan sarana dan prasarana yang efisien yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana dengan cermat dan tepat sehingga mereka selalu siap pada saat digunakan. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuatu dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Kemudian ada syarat perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Gunawan dan Penti tahun 2021, perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak itu harus memenuhi beberapa syarat, baik dari perlengkapan sekolah maupun perabot sekolah. Syarat-syarat itu diantaranya yang pertama, keadaan material itu harus kuat, tetap ringan dan tidak membahayakan keselamatan siswa. Kemudian yang kedua, konstruksi harus diatur agar sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian yang ketiga, dipilih dan direncanakan dengan teliti dan baik, serta benar-benar disesuaikan dengan usia, minat, dan taraf perkembangan siswa. Dan yang terakhir, pengadaan pengaturan harus sedemikian rupa, sehingga benar-benar berfungsi bagi penanaman, pemupukan, serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan siswa. Kemudian yang selanjutnya ada syarat perabot sekolah, yaitu yang pertama sesuai dengan ukuran fisik pemakai atau peserta didik agar nanti pemakaiannya fungsional dan efektif. Contohnya itu seperti meja. Nah, meja itu dibuat tingginya sesuai dengan peserta didik agar nanti mereka duduk dengan posisinya yang tidak bungkruk serta nyaman. Kemudian papan tulis dibuat tingginya sesuai dengan rata-rata penglihatan dari peserta didik agar nanti mereka dapat melihat tulisan guru atau pendidik itu dengan jelas dan nyaman. Kemudian bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat yaitu sesuai dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang pertama ada kuat, mudah untuk dipelihara, serta mudah untuk dibersihkan. Kemudian memiliki pola dasar yang sederhana, mudah dan ringan untuk disimpan atau disusun kembali, serta fleksibel atau mudah untuk dipindah-pindahkan. Kemudian yang ketiga, konstruksi perabot hendaknya memakai tinggi yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian bahan yang mudah didapat di pasaran dan disesuaikan kekuatannya dan tahan lamanya.
Nah, baik, selanjutnya yaitu ada prosedur perencanaan sarana dan prasarana. Nah, prosedur ini dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, di mana prosedur itu juga termasuk bagian dari kegiatan perencanaan. Dalam kegiatan perencanaan, prosedur itu sangat diperlukan untuk mengetahui cara atau langkah apa saja yang akan dilakukan. Nah, prosedur itu juga dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan melalui persiapan dan pengadaan dan melakukan pengembangan sumber daya, melakukan penilaian terhadap pekerjaan pegawai, dan memberikan kompensasi serta pelindungan. Terkait perencanaan sarana dan prasarana sekolah, prosedur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Lalu yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Lalu yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya. Lalu yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat pentingnya setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang penting diatur dan didahulukan pengadaannya. Lalu yang terakhir, memadukan rencana atau daftar kebutuhan yang penting dengan dana atau anggaran yang tersedia. Maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas yang tersedia. Selanjutnya adalah tahapan proses perencanaan sarana dan prasarana menurut Saputra dan Setiawan tahun 2024. Yang pertama yaitu membuat daftar kebutuhan sekolah dengan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebutuhan saat ini dan masa depan. Yang kedua yaitu estimasi biaya atau perkiraan biaya yang diperlukan. Untuk bahan habis pakai, biasanya memerlukan perkiraan biaya bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang ketiga yaitu menetapkan prioritas berdasarkan dana yang tersedia dan urgensi kebutuhan. Dan yang terakhir, membuat rencana pengadaan. Rencana pengadaan dibuat setiap semester dan kemudian setiap tahun. Kesimpulan proses manajemen sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana dan prasarana merupakan langkah yang strategis untuk bertujuan untuk menjamin kesediaan atau keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan fasilitas guna mendukung pencapaian tujuan organisasi terutama dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik. Proses ini juga mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan dan pengadaan atau pemeliharaan, evaluasi secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan aspek yang efisien, efektivitas atau kualitas, serta dampak jangka panjang. Keberhasilan manajemen sarana dan prasarana ini juga sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara pihak terkait, penggunaan data yang akurat, serta komitmen terhadap prinsip bertransaksi dan akutabilitas. Proses ini juga memang perlu dalam proses efisiensi atau guna serta dalam sumber daya efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan atau ada efektivitas atau pencapaian tujuan yang diinginkan dengan menggunakan fasilitas yang tepat. Berikutnya ada kualitas, menjamin kualitas fasilitas yang digunakan untuk mendukung pencapaian dan tujuan. Terus berikutnya ada dampak jangka panjang, mempertimbangkan dampak jangka panjang ini juga dari keputusan yang diambil dalam perencanaan dan manajemen sarana dan prasarana itu sendiri.